Apakah kalian merasa terhubung dengan jiwa kalian akhir-akhir ini, atau sesuatu yang sangat aneh dan indah tiba-tiba terjadi dengan diri kalian? Ada kemungkinan kalian sedang mengalami kebangkitan spiritual, tapi mungkin kamu tidak tahu jika itu sedang terjadi. Apakah kebangkitan spiritual itu? Kebangkitan spiritual adalah pengalaman mistis di luar nalar yang dialami seseorang di mana ia merasa terkoneksi atau menyatu dengan Sang Pencipta dan semua ciptaannya. Jika kalian telah merasakan sebuah dorongan untuk masuk lebih dalam, menelusuri kehidupan dan eksistensinya, dan kalian ingin tahu lebih jauh tentang jiwa, tentang penciptaan bumi, tentang dunia kuantum. Juga jika kalian sudah mulai meragukan keyakinan kalian tentang dogma, apa yang telah diajarkan semasa anak-anak, jangan bingung, sebaliknya berbahagialah. Kalian mungkin baru saja mulai mengalami kebangkitan spiritual, dan itu akan menjadi perjalanan yang sangat menarik, menakjubkan, dan paling indah dalam hidup kalian. Kalian bahkan tidak tahu apa yang terjadi ketika kalian masuk ke dalam lagi. Dan itu justru semakin lebih baik karena kalian mengalami hal-hal yang belum pernah kalian alami sebelumnya. Biasanya sebuah tragedi atau insiden yang sangat memukul batin, atau kehilangan yang membuat kalian ingin mencari alasan di balik itu. Kalian marah, patah hati, merasa kehilangan, merasa diabaikan, dan dengan semua perasaan ini, kalian memiliki banyak pertanyaan di dalam pikiran. Untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan itu, kalian berusaha mencari tahu lebih dalam dan lebih dalam lagi ke dalam batin. Dan itu adalah di mana kalian menemukan diri kalian atau kesadaran rohani. Di bawah beban penuh keraguan, seperti bayi yang baru lahir, hal-hal yang terasa begitu baru, kalian merasa kagum pada setiap jawaban baru dan sedikit demi sedikit menemukan pengetahuan yang kalian cari. Ya, kamu dilahirkan kembali, kalian melihat hal-hal baru, mendengar hal-hal baru, tapi itu semua sudah ada di sekitar kalian. Kalian hanya perlu sadar. Biarkan saya membantu kalian mencari tahu jika apa yang kalian alami adalah tanda-tanda bangkitnya kesadaran spiritual. Yang pertama, kalian telah mengalami kehilangan besar atau kematian dari rencana masa depan kalian. Sebuah kehilangan besar bisa berupa apa saja: pekerjaan, anggota keluarga, kerugian finansial, cedera fisik, atau cinta kalian. Jika kalian kehilangan sesuatu dan kalian mengalami itu, kemudian mampu menyelamatkan diri sendiri karena kalian telah mengalami rasa sakit yang hebat, entah itu fisik, mental, atau tekanan batin. Berarti kalian selamat dan sanggup bertahan membuat kalian lebih kuat. Adalah ungkapan yang tepat di sini. Sekarang kalian merasa kuat, mampu menyeberangi semua kesulitan dan dalam keputusasaan semua sendirian. Bahkan jika seseorang berada di sana untuk mendukung kalian atau membantu kalian keluar dari masalah, kalian tahu sebenarnya di dalam hati kalian bahwa kamulah yang membantu diri kamu sendiri. Tidak ada seseorang, tapi itu suara di dalam diri kalian yang membantu kalian mengambil keputusan untuk diri sendiri, menghentikan kalian dari berpikir tentang hal itu berulang-ulang. Tidak membiarkan kalian kembali merasa sedih dan membuat kalian tinggal di masa sekarang. Memaafkan dan melepaskan masa lalu, suatu hari kamu akan bersyukur atas rasa kehilangan. Karena itu akan membuat kalian menjadi orang yang tidak pernah bisa kalian bayangkan sebelumnya. Yang kedua, kalian mulai bingung. Kalian telah keluar dari situasi di mana kamu merasa sengsara tentang dirimu sendiri. Tapi kalian sekarang malah bingung. Kalian berpikir mengapa hal itu bisa terjadi, mengapa, untuk alasan apa, mengapa begitu banyak kesedihan, begitu banyak rasa sakit. Kalian benar-benar bingung, tenang, sedih, tertekan tentang apa yang terjadi dengan hidup kalian. Kebingungan itu baik. Ini akan menimbulkan pertanyaan dan dorongan untuk kalian agar mencari tahu jawabannya. Pencarian kalian dimulai, dan begitu juga perjalanan spiritual kalian, di mana kalian tidak hanya menemukan jawaban untuk semua pertanyaan itu, tapi lebih banyak hal yang membuat kalian takjub di setiap langkah.
Kalian mulai mempertanyakan hidup, tujuan hidup, alasan penciptaan planet. Pertanyaan mulai berkecamuk di dalam hati. Dari pertanyaan kecil tentang situasi dalam hidup kalian sampai keberadaan kehidupan dirimu sendiri. Kalian tertarik untuk mengetahui semua tentang kehidupan, di mana dirimu berada ketika kalian mendengar seseorang berbicara tentang masalahmu dan dirimu tertawa tentang hal itu dan berpikir itu adalah omong kosong. Kalian sekarang benar-benar berfokus pada tujuan hidupmu. Dirimu telah berubah begitu drastis, bahkan teman-teman dan keluargamu mulai merasakannya. Kalian mulai menyadari bahwa jiwa kalian mengalami perubahan dan semua hal mulai masuk akal. Kalian dapat menemukan benang merah dari setiap pertanyaan. Ini lebih dari sekedar rasa puas ketika dirimu mendapatkan jawaban atas semua pertanyaanmu, baik itu logis, ilmiah, atau spiritual. Dan itu akan datang sendiri kepada kalian. Jawaban atas semua pertanyaan itu, satu persatu, dan dengan setiap jawaban yang kalian dapatkan, semua hal akan mudah untuk dipahami, lebih relatif, dan itu semua akan datang dari dalam dirimu karena dirimu hanya menemukan apa yang sudah ada. Dan yang keempat, kalian merasa bahwa Tuhan begitu sayang pada kalian, sehingga tanpa sadar, kalian meneteskan air mata bahagia. Setelah kalian memahami sedikit tentang dirimu sendiri, kalian mulai memahami cinta yang kalian ciptakan sendiri. Ketika dirimu menyadari betapa rumit sistem tubuhmu dan fungsinya, jumlah pembuluh darah, tulang, gerakan otot, mata, jantungmu, otakmu, semuanya begitu teliti dan hati-hati kalian hargai. Kalian menyadari betapa beruntungnya kalian menjadi dirimu sendiri. Ketika kalian memahami mengapa kalian diciptakan, kalian merasa begitu dicintai, merasa dekat dengan Tuhan yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Tidak ada satupun pelukan manusia yang bisa menggantikan perasaan ini. Ini adalah perasaan cinta tulus begitu kuat yang kalian tidak dapat menampungnya dalam diri dan keluar dalam bentuk air mata emosi haru. Ini adalah perasaan yang indah untuk merasakan betapa kalian mencintai dan menerima kehidupanmu, memahami bahwa segala sesuatu di sekitar hanya diperuntukkan bagi dirimu. Kalian hanya memandang semua hal di sekitar kalian adalah keindahan ciptaan Tuhan alam semesta. Yang kelima, kalian membuat sistem keyakinan sendiri. Saat kalian mulai memahami diri sendiri, kalian juga mulai melihat hal-hal di sekitar kalian. Kalian mulai mengamati dan memahami mereka dan mencari alasan di balik segala sesuatu. Karena sekarang kalian tahu alam semesta saling terkoneksi. Kalian ingin setiap objek terbuat dari apa, bagaimana itu dibuat, dan kemudian semua jawaban terbuka untukmu. Kalian menyadari bahwa banyak hal yang diajarkan kehidupan dan memiliki arti yang berbeda, sama sekali dengan pengetahuan yang sebelumnya kalian pelajari. Kalian mulai meragukan semua yang kalian tahu dan datang dengan sistem keyakinan baru yang tampak lebih nyata dan universal. Ini pasti akan terjadi kepada setiap orang yang menempuh pendakian spiritual, dan itu hanya terjadi karena kalian berani mempertanyakan keberadaan dari segala sesuatu materi di alam semesta. Kalian mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari itu. Hidup menjadi lebih berarti dengan setiap keraguan yang kalian miliki. Yang keenam, kalian merasakan dorongan untuk membebaskan diri dari gaya hidup rutin yang setiap orang ikuti. Kalian tiba-tiba menyadari apa yang sudah manusia lakukan, mengapa saling berebut menjadi yang terbaik, mengapa semua orang mengikuti yang lain, mengapa orang saling menipu untuk urusan makan, mengapa manusia mencemari alam, benci dengan urusan politik, mengapa uang dibuat, seberapa baik setiap individu dapat menikmati karunia alam jika tidak ada hal seperti uang. Tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin. Betapa gilanya orang-orang serakah untuk hal-hal berbau materialistis. Kamu akan merasa perlu untuk pergi menjelajahi alam sekitar, traveling, berkemah di hutan, trekking, dan banyak aktivitas petualangan alam daripada hidup menonton di kota melakukan hal yang sama sehari-hari.
Yang ketujuh, kalian lebih terhubung dengan alam daripada sebelumnya. Alam adalah karunia bagi umat manusia, tapi kebanyakan dari kita mengabaikan hal itu, atau lebih tepatnya melupakannya dan menerima begitu saja. Kita lupa untuk melestarikan keindahannya, dan kita sendiri juga merusaknya dari waktu ke waktu. Tapi kalian akan melalui fase mistik dalam hidup, di mana kalian akan melihat hal terkecil di alam sekalipun, dan hanya sangat mengagumi penciptaannya. Kalian akan mengembangkan perasaan khusus untuk pohon, bunga, binatang, burung, dan hampir setiap makhluk hidup. Kalian tidak akan memetik daun dari pohon lagi. Kalian bahkan mungkin berpikir sebelum kalian membunuh semut hitam kecil, atau karena tidak sengaja, tapi kalian diliputi perasaan kasihan dan bersalah. Yang kedelapan, kalian ingin melakukan sesuatu yang benar-benar kalian nikmati. Kalian mungkin bingung kemana arah untuk melangkah mencari jalan keluar, atau mungkin keluar dari karir yang mungkin tidak menggairahkan dan menarik lagi bagi kalian. Hal ini menyebabkan turbulensi dalam pikiran kalian, dan kalian ingin berhenti dan mengejar sesuatu yang kalian nikmati. Jika kalian sudah terlanjur melakukannya sangat baik, maka kalian harus mencintai pekerjaan kalian. Siapa tahu kalian bahkan mungkin menemukan jalan menjadi sesuatu yang kalian tidak pernah tahu bahwa kalian bisa melakukan, yang akan memberikan kalian kebahagiaan besar. Melakukan pekerjaan yang tidak kalian sukai seperti membuang waktu lebih dari setengah dari kehidupan kalian. Akui saja, bagi kebanyakan dari kita, sebagian besar hidup kita dihabiskan di tempat kerja di kantor. Sekarang luangkan waktu untuk berpikir, jika kalian terjebak pada sesuatu yang tidak kalian sukai, apa yang harus kalian lakukan? Yang kesembilan, berbicara dengan diri sendiri dan berdoa kepada Tuhan, mengalami peningkatan. Semua orang berbicara dengan diri mereka sendiri, tidak ada yang aneh. Kita selalu memiliki suara dalam kepala kita yang terus berbicara kepada kita sepanjang waktu. Namun bagi kalian itu akan menjadi lebih sering. Biasanya sebuah bisikan berbicara kepada kita di dalam pikiran kita. Ketika kalian berbicara kepada diri sendiri atau berdoa kepada Tuhan, kalian mendapatkan rasa kepuasan yang tidak bisa kalian dapatkan dengan berbicara dengan seseorang. Yang kesepuluh, kalian mengalami serangan emosi kesedihan yang sangat sering. Ini adalah fase yang sangat sering terjadi dalam hidup. Ledakan emosional tidak seperti sebelumnya. Kalian akan merasa sedih dan kadang-kadang kalian bahkan tidak tahu alasannya. Tidak ada alasan sama sekali. Kalian mungkin mengalami sakit di dada dan kepala. Dan menangis akan membuat kalian merasa lega. Dengan setiap pengalaman emosional seperti itu, ikhlaskan masa lalu kalian yang telah mengganggu hidupmu. Bahkan jika kalian tidak tahu apa yang membuat kalian sedih, jangan khawatir, itu normal. Yang ke-11, tubuh kalian mengalami perubahan fisik. Apa yang kalian rasakan saat ini adalah karena adanya frekuensi tertentu yang bergetar di dalam diri kalian. Ketika kalian mengalami kebangkitan spiritual, kalian mulai bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Hal ini akan mengubah banyak hal dalam tubuh kalian. Hormon mulai berfungsi secara berbeda. Kalian mungkin menjadi pelupa, kadang-kadang penglihatan kalian akan menjadi berkabut, kalian mungkin mengalami nyeri kepala, punggung, tulang belakang, dan bahu. Kalian mungkin mulai dapat melihat aura manusia, tumbuhan, dan hewan. Kadang-kadang kalian tidak mengerti apa yang orang lain katakan atau disleksia audio. Dan pola tidur kalian akan berubah. Semua hal-hal ini akan menjadi tanpa suatu penyakit atau cedera. Tapi ini benar-benar normal. Karena ini adalah pembukaan pusat energi atau cakra dari tubuh kalian yang menyebabkan rasa sakit. Yang ke-12, kalian mulai melihat segala sesuatu dengan perspektif yang berbeda setelah kalian mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal. Tentang semua apa dan mengapa kalian mulai melihat hal-hal dari sisi berbeda. Orang di sekitar kalian yang tidak dekat sekalipun dapat kalian tebak karakteristiknya. Kalian akan lebih menghargai setiap hal kecil dan mungkin berterima kasih kepada Tuhan untuk semuanya.
Kalian juga akan mulai melihat hal negatif di sekitar kalian, dan kalian mungkin ingin menjauh dari itu. Kalian akan merasakan itu pada orang, kejadian, atau tempat. Yang ke-13, kalian memiliki pengalaman spiritual pribadi, di mana kalian merasa satu kesatuan dengan segala sesuatu. Kalian akan memiliki saat-saat ketika kalian merasa satu dengan segala sesuatu. Kalian akan melihat bahwa semuanya terhubung dan semuanya berjalan melalui kalian, setiap orang yang kalian temui, bahkan untuk sesaat, memiliki dampak pada kehidupan kalian, dan kalian juga memiliki dampak pada mereka. Setiap bunga yang kalian cium, setiap burung yang kalian lihat terbang, memberikan kalian suatu kesan. Semuanya terhubung dengan segala sesuatu. Ketika kalian merasa satu dengan segala sesuatu, kalian merasa bahwa segala sesuatu adalah kalian, dan kalian adalah segala sesuatu. Yang ke-14, kalian mengalami sinkronisitas, atau kalian bisa menyebutnya kebetulan, tapi bukan itu. Ini juga terjadi dengan kalian ketika kalian sedang mencari jawaban, dan jawaban datang seketika, seperti menemukan kata dalam sebuah buku yang sedang kalian baca, atau seseorang tidak sengaja hanya berbicara kepada kalian tentang sesuatu. Atau kalian melihat seseorang melakukan sesuatu, kalian menemukan jawabannya. Hal ini terjadi ketika kalian sinkron dengan jiwa kalian. Kalian juga melihat angka sama seperti 111 atau 333 atau 555 dan lainnya. Setiap nomor memiliki arti penting sebuah jawaban. Jika kalian mencari di internet, kalian akan menemukan makna dari angka-angka ini. Selalu periksa nomor tersebut, karena mereka mungkin sebuah cara misterius menjawab pertanyaan kalian. Pengetahuan yang kalian dapatkan akan meningkat, karena kalian akan selalu lapar untuk ingin tahu lebih. Kalian akan mulai berbicara dengan orang tentang tujuan besar kehidupan, dan itu akan menjadi topik favorit untuk bahan diskusi. Dan orang-orang yang berhubungan sama dengan hal itu akan menjadi teman favorit kalian untuk berdiskusi. Kalian akan mulai menghargai hidup dan menikmati setiap detik nafas kalian. Ini adalah beberapa tanda-tanda pengalaman kebangkitan spiritual. Ini akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat indah dalam hidup. Dan percayalah, hidup akan menjadi lebih indah. Dan catat, setelah kalian terbangun secara rohani, meskipun itu sudah melewati setengah jalan, kalian tidak akan pernah kembali. Hal ini akan menjadi sebuah pencerahan bagi kalian, dan kalian akan melakukan hal-hal besar untuk diri sendiri dan untuk planet dunia ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruh makhluk di dunia berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu.